Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih. Erick Thohir yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri BUMN bergeser ke Kemenpora. Rabu siang, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Sejumlah menteri dan wakil menteri diganti. Jenderal TNI Jamari Chaniago dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan. Budi Gunawan dicopot dari jabatannya pada reshuffle sebelumnya. Jamari tercatat pernah menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat tahun 1998 hingga 1999. Presiden juga melantik Afrian Syahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Politisi Partai Demokrat itu menggantikan Immanuel Ebenezer yang tengah terjerat kasus korupsi. Wakil Menteri selanjutnya yang dilantik Prabowo adalah Farida Faricha. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Koperasi mendampingi Ferry Juliantono yang sebelumnya sudah dilantik menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Setelah sempat kosong, kursi Menteri Pemuda dan Olahraga kini diduduki Erick Thohir. Menteri BUMN itu menggantikan Dito Aryo Tejo. Sama seperti Budi Gunawan, Dito juga dicopot dari jabatannya pada reshuffle sebelumnya. Dengan dilantiknya Erick Thohir sebagai Menpora, kini posisi Menteri BUMN kosong. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku Presiden masih mencari figur yang tepat. Meski begitu, menurut Prasetyo, Presiden akan memilih Wamen BUMN untuk menjadi PLT Menteri BUMN. Saat ini ada 3 nama wakil Menteri BUMN, yakni Kartika Wijatmoko, Doni Oskaria, dan Aminuddin Ma'ruf. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam pelantikan Menteri baru, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini absen di Istana Negara. Pihak istana pun menjelaskan jika Gibran tengah berada di luar kota. Presiden Prabowo Subianto melantik menteri hingga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta pada Rabu. Untuk kedua kalinya, dalam pelantikan menteri dan wakil menteri tidak dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Menanggapi hal tersebut, pihak istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Gibran tengah berada di luar kota sehingga tak bisa hadir dalam acara pelantikan menteri wakil menteri. Mas Gibran nggak datang pelantikan, Mas. Oh iya, Mas Gibran di luar kota. Mas, Diketahui Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baik menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan hingga penasihat khusus di Istana Negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jadi pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini tengah melakukan kunjungan kerja ke Papua. Gibran meninjau makan bergizi gratis di sekolah dan cek kesehatan gratis di Puskesmas Sentani. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kunjungi SMP Negeri 2 Sentani Jayapura untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kehadiran Gibran disambut penuh sukacita para siswa yang sedang menikmati makan bergizi gratis. Sesekali Gibran bertanya ke siswa soal menu yang disediakan. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP Negeri 2 Sentani berjalan lancar dan mendapat respon positif. Selanjutnya, Gibran meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di Puskesmas Kampung Harapan Sentani. Kehadiran Gibran disambut warga yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Warga pun mengabadikan kehadiran Gibran lewat kamera ponsel mereka. Sejumlah warga juga berebut bersalaman dengan Gibran. Kedatangan Wapres juga untuk melihat sarana dan prasarana penunjang pelayanan di Puskesmas Harapan. Tetapi kami menjelaskan semua pelayanan yang ada di kami, pelayanan ibu hamil juga kami lakukan, imunisasi juga kami lakukan, pengobatan umum, pasien UGD juga kebetulan ada. Bahkan tadi Pak Wapres mengunjungi ada 1 ibu yang mau bersalin, sudah siap mau melahirkan. Gibran melakukan kunjungan kerja ke Papua sejak Selasa kemarin. Selain meninjau makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis, Gibran juga menjalani serangkaian agenda kegiatan lain. Kunjungan kerja Gibran ke Papua membuatnya tak dapat menghadiri pelantikan menteri baru di Istana Merdeka pada Rabu kemarin. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Puluhan orang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta menolak wacana reformasi Polri. Masa menggelar demo di kawasan Patung Kuda Jakarta mengusung beberapa isu terkait kepolisian, terutama untuk menolak upaya reformasi Polri. Masa menolak penggunaan istilah reformasi kepolisian merujuk pada upaya perombakan besar dan memilih penggunaan istilah restorasi. Masa juga menuntut DPR menjaga Polri dan TNI tetap independen dan transparan, mengusulkan Kompolnas sebagai ad hoc yang mengawasi kinerja Polri, serta mendesak Presiden segera mengesahkan RUU Kepolisian menjadi undang-undang. Belakangan reformasi kepolisian menjadi sorotan usai Presiden Prabowo menyetujui pembentukan tim reformasi Polri. Untuk bagaimana merembah soal tentang kepercayaan rakyat terhadap Polri. Pemirsa, pemerintah terus menggodok keputusan Presiden terkait pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian. Rencananya tim ini akan dilantik pada 2 hingga 3 minggu ke depan. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu mengeluarkan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah reformasi kepolisian. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Yusril Iza Mahendra, menyebut Presiden Prabowo telah menyiapkan kepres pembentukan tim atau Komisi Reformasi Polri. Komisi ini akan dilantik pada 2 hingga 3 minggu ke depan. Tadi Pak Presiden juga mengatakan kepada saya bahwa akan membentuk tim reformasi kepolisian. Itu mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu ke depan akan dibentuk timnya. Kalau tadi Pak Ahmad Doviri itu dilantik sebagai staf khusus Presiden, juga ikut menangani reformasi kepolisian. Tapi bukan tim reformasi kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden tadi. Usulan pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian diajukan oleh sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada 11 September lalu. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama 3 jam, Presiden menyetujui reformasi di tubuh kepolisian. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Tak hanya di tubuh Polri, para tokoh yang hadir juga menyampaikan tuntutan reformasi di bidang ekonomi, politik, hukum, HAM, pertahanan, dan keamanan. Reformasi di tubuh Polri juga menjadi salah satu tuntutan rakyat saat aksi unjuk rasa yang digelar pada akhir Agustus hingga awal September lalu. Tim Liputan iNews melaporkan.